Hai, let's talk with Halotek. Kalian pernah gak sih ngelihat atau mendengar suatu roles yang antara satu roles pekerjaan dengan roles yang lain itu memiliki beberapa kesamaan sehingga mungkin kalian sulit membedakannya. Mulai dari dia punya nama yang mirip atau mungkin dia berada di dalam satu bidang. Kayak misalnya nih ada software engineer dengan software developer atau mungkin kayak HR dengan people operations. Terus kalau misalnya di dunia data, mungkin teman-teman ada beberapa nih yang masih bingung kayak misalnya bedanya data analis dengan data science itu apa sih? Tapi di sini aku nggak akan ngebahas apa bedanya data analis dengan data science, melainkan aku akan ngebahas tentang bedanya data analis dengan roles lain yang namanya itu adalah business intelligence, biasanya business intelligence analyst atau spesialis, dan juga dengan business analyst. Nah, aku sendiri itu adalah awalnya ketika pertama kali kerja itu aku pertama kali menjadi data analis, tapi sekarang lebih banyak berfokus sebagai business intelligence specialist. Nanti kita akan bahas tuh bedanya di mana. Nah, kenapa sih ketiga roles ini aku compare? Karena mereka sama-sama ada kayak nama analis di dalamnya, meskipun kadang business intelligence namanya kayak business intelligence specialist, tapi sebenarnya dia juga melakukan beberapa analisis data gitu. Dan kadang dia juga punya job descriptions yang mirip-mirip antara satu sama yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai bahas perbedaannya, mungkin kita bahas dulu kalau misalnya ketiga roles ini, mereka sama-sama punya peran untuk memanfaatkan data ke dalam kebutuhan bisnis nih teman-teman. Cuman, kalau misalnya data analis sama business intelligence, itu biasanya mereka diletakkan di tim data, dimana mereka banyak kayak kerja bareng sama data science, data engineer, dan ada satu tim dengan tim data tersebut, dan banyak juga melakukan hal-hal yang teknikal, mulai dari mengumpulkan, melakukan kayak pembersihan data juga, dan juga banyak melakukan analisis dan juga menyajikan data supaya bisa dikonsum oleh orang atau tim lain. Sedangkan kalau business analyst, mereka biasanya bukan di tim data, tapi biasanya tergantung terhadap perusahaan tersebut. Kayak misalnya nih, ada yang menempatkan business analyst ke tim produk, atau mungkin ke tim project management mereka, atau mungkin ke tim strategis mereka. Dan dia juga nggak terlalu banyak melakukan hal-hal yang teknikal karena memang fokusnya itu lebih banyak kepada bisnisnya nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas perbedaan dari ketiga role ini. Kita bandingkan berdasarkan beberapa aspek kayak misalnya scope dan objektif, terus juga dari metode itu seperti apa, stakeholder yang kerja bareng mereka itu seperti apa, terus tools yang digunakan, serta yang terpenting adalah deliverables-nya antara ketiga roles ini tuh sebenarnya bedanya tuh apa sih, karena disinilah yang akan paling membedakan antara satu roles dengan roles yang lain. Tapi disclaimer dulu, kalau misalnya deskripsi yang aku sebutkan atau omongin di sini itu sebenarnya bisa jadi tergantung juga sama kebutuhan dari perusahaan tersebut, karena memang roles pada akhirnya kan untuk kebutuhan perusahaan ya. Jadi kadang tuh perusahaan tuh punya requirement yang berbeda-beda terhadap masing-masing roles, dan kadang-kala juga karena ini tuh masih bidang yang kayak bersinggungan, jadi ada kemungkinan bahwa job descriptions mereka bertiga itu punya kesamaan atau saling tumpang tindih nih teman-teman. Nah, sekarang kita coba bahas dulu dari sisi scope dan juga objectives-nya. Seorang data analis itu biasanya berperan untuk menyajikan data dengan cara kayak menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang ada dalam data tersebut. Serta bisa jadi juga kayak mengetahui penyebab dari terjadinya suatu fenomena tertentu. Dan tujuan penyelesaian dari seorang data analis ini biasanya lebih banyak untuk yang short term issues. Jadi tujuannya tuh jangka pendek yang kayak bisa segera diselesaikan secara taktis gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke penyelesaian jangka panjangnya. Meskipun penyelesaian jangka panjang juga penting, tapi fokus utamanya itu adalah yang bisa dilaksanakan secara taktis. Sehingga akan bisa terlihat perubahannya dalam jangka pendek juga nih teman-teman. Sedangkan kalau misalnya business intelligence, perannya adalah ia akan menganalisis data yang ada atau data historis untuk memberikan gambaran deskriptif tentang apa sih yang sedang terjadi pada bisnis perusahaan tersebut, dan fokusnya adalah untuk perubahan yang jangka panjang. Jadi dia banyak ke long term issues dibandingkan dengan yang short term issues-nya. Sedangkan kalau business analyst, objektif dari dia ini adalah untuk mengidentifikasi masalah maupun peluang bisnis untuk menyediakan solusi terhadap
masalah atau peluang yang diidentifikasi tersebut. Dan strateginya pun dia bisa jadi short term ataupun long term goals, karena tujuan utama dari si business analyst ini adalah untuk membantu perusahaan supaya bisa berpindah dari current state atau keadaan yang sekarang menuju ke future state, yaitu kondisi yang diharapkan ke depannya bagi perusahaan tersebut itu seperti apa. Jadi si business analyst inilah yang merancang kayak langkah-langkahnya itu seperti apa sih untuk menuju ke future state tersebut. Lalu bagaimana sih dari sisi toolsnya? Nah, perbedaan dari ketiga roles tersebut adalah kalau data analyst, mereka tadi sempat disinggung bahwa data analyst dan juga business intelligence itu banyak memanfaatkan atau melakukan hal-hal yang teknikal. Jadi, orang data analyst itu banyak memanfaatkan tools kayak misalnya Python, SQL, R, terus juga ada kayak Pandas dan juga NumPy yang bisa diterapkan ke Python, atau bisa juga analytics tools lain. Dan seorang data analyst juga biasanya bisa memanfaatkan Google Sheets ataupun Microsoft Excel. Sedangkan kalau seorang business intelligence, mereka paling banyak itu memanfaatkan kayak dashboard tools, kayak misalnya Looker Studio, Power BI, Tableau, atau BI tools lain. Dan SQL atau SQL juga itu sering banget dipakai karena banyak banget butuh pengintegrasian data dengan tools tersebut. Nah, sedangkan kalau business analyst, mereka toolsnya tuh lebih sedikit ke programming atau technicalnya. Jadi mereka biasanya pakai Microsoft Excel ataupun Google Sheets, itu sudah cukup untuk mengolah data mereka, atau kadang SQL juga masih dipakai kalau memang datanya tuh besar. Sekarang kita masuk ke bagian deliverables. Ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang, baik itu data analyst, business intelligence, maupun business analyst. Kalau dari sisi deliverables, outcomes yang dihasilkan oleh seorang data analyst itu biasanya dia berupa report ataupun hasil analisis yang memberikan insight di dalamnya. Sedangkan kalau business intelligence itu paling banyak adalah selain dari report juga gitu ya, ada report yang mungkin mingguan atau bulanan. Yang paling sering dideliver oleh seorang business intelligence analyst atau spesialis adalah dashboard interaktif gitu, yang tadi sempat disinggung bahwa itu adalah untuk memonitor kondisi perusahaan. Kalau business analyst, mereka biasanya menghasilkan suatu dokumen yang namanya itu adalah BRD, yaitu Business Requirement Document. Jadi di situ adalah kayak requirement dari bisnis perusahaan itu seperti apa aja. Nah, selain itu biasanya business analyst juga kayak mendeliver kayak hasil recommendation mereka yang actionable dan juga strategis bagi perusahaan tersebut. Dan salah satu yang bisa dideliver juga oleh seorang business analyst itu adalah kayak analysis use case. Nah, sedangkan dari sisi stakeholder itu kalau data analyst dan juga business intelligence itu mereka masih mirip-mirip kayak stakeholders yang sering ditemui atau sering berinteraksi dengan mereka, tapi untuk data analyst sendiri mostly mereka berhubungan kayak misalnya ke tim operasional ataupun marketing, sedangkan kalau si business intelligence analyst atau spesialis mereka lebih banyak ke tim eksekutif dari suatu perusahaan, tapi juga nggak menutup kemungkinan mereka juga berhubungan sama ke operasional ataupun strategis dari perusahaan. Nah, sedangkan kalau business analyst di sini adalah paling banyak mereka berhubungan terhadap kayak tim manajemen, strategis, dan juga tim development dari perusahaan. Namun nggak menutup kemungkinan kalau misalnya business analyst ini juga langsung ke clients atau ke end users dari perusahaan tersebut. Oke, nah jadi itulah beberapa perbedaan dari ketiga roles antara data analyst, business intelligence specialist atau analis, dan juga business analyst. Nah, dari sini mungkin bisa terlihat bahwa ketiga roles ini memiliki job desk yang agak berbeda antara satu dengan yang lain, tapi saling mendukung dan juga melengkapi dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, kalau dari kalian sendiri, mana sih yang membuat kalian tertarik atau ingin mempelajari ke roles tersebut? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di Halotek Academy video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, read tomorrow.